semuanya, balik lagi dengan saya Kak Amel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang matriks. Jadi nanti kita akan membahas tentang operasi pada matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan metode skalar, perkalian antar matriks, transpose matriks, dan juga determinan matriks. Nah, tanpa tunggu lama lagi, yuk kita belajar sekarang. Penjumlahan matriks. Nah, syarat utamanya, penjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama. Ordonya matriks A itu 2 kali 2, ya matriks B juga harus 2 kali 2 gitu. Elemen yang bersesuaian harus dijumlahkan. Nah, misalkan nih contoh diketahui matriks A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 5, 6, 7, 8. Kayak mana caranya? Seperti ini. Maka matriks A ditambah matriks B adalah kita jumlahkan baris pertama ditambah baris pertama, 1 tambah 5, 2 ditambah 6, 3 tambah 7, 4 ditambah 8. 1 tambah 5 adalah 6, 2 tambah 6 adalah 8, 3 tambah 7, 10, 4 tambah 8, 12. Kita lanjut. Pengurangan matriks. Nah, syaratnya sama aja kayak penjumlahan. Pengurangan matriks juga dilakukan pada ordo yang sama. Elemen-elemen yang bersesuaian dikurangi. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. Sama saja mengerjakannya seperti matriks penjumlahan. Kita kurangi baris pertama dengan baris pertama. Sama dengan, kita langsung saja. 1 dikurangi 5 berarti negatif 4. Lalu 2 dikurangi 6 negatif 4. 3 dikurangi 7 negatif 4. 4 dikurangi 8 negatif 4. Yap, seperti ini. Inilah hasilnya. Coba kita lihat ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Perkalian matriks metode skalar. Mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan skalar. Contoh, diketahui matriks A-nya itu 1, 2, 3, 4 dengan K. K itu adalah skalar ya, itu 3. Nah, gimana caranya? Jadi caranya seperti ini. 3 dikali sama dengan 3 dikali 1 itu adalah 3. 3 dikali 2 itu 6. 3 kali 9, 9. 3 kali 4 adalah 12. Nah, seperti ini. Oke, coba kita lihat ya. Nah, taruh baris pertama dan kalau dikalikan dengan baris kedua ditaruh dengan di baris kedua, seperti itu. Oke, kita next. Perkalian antar matriks. Perkalian matriks A dan B dilakukan jika kolom A itu sama dengan baris B dengan elemen hasil berupa jumlah kali baris A dengan kolom B. Contohnya, diketahui matriks A itu 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. Hasil kali C itu sama dengan A kali B. Cara mengalihkan dua matriks atau antar matriks, kita kali dulu. Kita kali baris dengan kolomnya. Ini seperti ini. Di matriks C, kita kali baris pertama dikali dengan kolom pertama. 1 dikali 5, terus ditambah dengan 2 dikali 7. Lanjut, kita mengalihkan lagi. Baris pertama dikali dengan kolom kedua. 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 8. Selanjutnya kita pindah ke baris kedua. Baris kedua dikali dengan kolom pertama dulu. Selanjutnya baris kedua kita kali kolom kedua. Seperti ini. Lalu kita dapat hasilnya adalah ini. 1 kali 5, 5 ditambah 2 kali 7, 14. 5 tambah 14 adalah 19. 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 8, 16. 6 tambah 16 adalah 22. 3 kali 5, 15 ditambah 4 kali 7, 28. Dapatlah 43. 3 kali 6 ditambah 4 kali 8 dapatlah 50. Jadi, matriks C elemennya ada 19, 22, 43, 50. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke post matriks ya. Nah,
Untuk transpos matriks ini, transpos dari suatu matriks A dinotasikan sebagai ini, A pangkat T atau A transpos adalah matriks yang diperoleh dengan menukar elemen-elemen baris menjadi kolom. Nih, misalkan ada matriks A itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini matriks A berurut berapa? 2 kali 3, karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Transpos dari A ini yaitu kan A pangkat T ya, diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Berarti kita tukar nih, baris pertama ini menjadi kolom pertama. Seperti ini. Kita tukar saja, baris pertama kita taruh ke kolom pertama. Jadi 1, 2, 3, baris kedua, kolom kedua, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Begitu. Dan jangan lupa di sini kita kalau mengerjakan soal harus lihat-lihat dulu sifat-sifat transpos matriksnya. Yang pertama, matriks A transpos itu ditransposkan lagi, berarti ya matriks A itu sendiri, karena dia udah ditransposin, dibalik lagi ya diri dia sendiri gitu. Terus yang kedua, kalau A ditambah B ditransposin, maka kita kerjakan dulu matriks A transpos ditambah dengan matriks B transpos. Yang ketiga, A kali B transpos, berarti dibalik, B transpos dulu baru dikali A transpos. Nah, kalau K kali K ini kan ini skalar ya, berarti kan K dikali A transpos, berarti K dikali A transpos. A-nya saja ditransposkan, dengan K adalah skalar. Nah, kita lihat ya jawabannya. Nah, seperti ini. Baris pertama taruh kolom pertama, baris kedua taruh di kolom kedua. Oke, kita next saja ke determinan matriks. Jadi, determinan matriks itu adalah determinan suatu matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Nah, determinan matriks ini hanya dapat ditentukan pada matriks persegi atau ordonya yang sama. 2 kali 2, 3 kali 3, seperti itu. Determinan dari matriks A dapat ditulis seperti ini. Determinan, ini determinan dalam kurung A atau seperti ini. Nah, untuk menentukan determinan dari suatu matriks terdapat 2 aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Determinan A itu misalkan ada matriks A, B, C, D. Untuk mencari determinan A untuk ordo 2 kali 2 itu kita kalikan silang saja. A dikali dengan D, lalu dikurang B dikali C, seperti itu. Untuk ordo 3 kali 3 ini kita menggunakan metode Sarus, di mana determinan A itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita kalikan 2 kolomnya ini. 2 kolom ini kita tulis di luar sini seperti ini. Nah, A, D, G dengan B, E, H ini adalah namanya pencerminan gitu. Kita mengambil 2 kolom ini, kita taruh di sebelah kanan seperti itu. Untuk mencarinya, untuk menghitungnya itu kita dengan diagonal. Kali ini ditambah dengan B kali F kali G. Selanjutnya ditambah dengan C kali D kali H di atas kanan ke kiri maksudnya gitu. Oke, kita ganti warna dulu. Nah, berarti kan dikurang dulu, terus C, E, G, terus ditambah dengan A, F, G, A, F, H, ditambah dikali B, D, I, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Nanti saya bahas sedikit yang ordo 3 kali 3 ya. Jadi kita bahas dulu ordo 2 kali 2. Tentukan nilai determinan dari matriks A berikut. A, 5, min 4, 2, 3. Nah, kita mau cari determinannya, tadi kayak rumus tadi, dikali silang, lalu dikurang. Berarti ini adalah, nah jadi ini kita kalikan silang, berarti 5 dikali 3, terus dikurangi dengan min 4 dikali 2. Kita dapat, nah 5 dikali 3 dikurangi dengan negatif 4 dikali 2. 5 kali 3, 15, dikurang negatif 4 dikali 2 adalah negatif
8. 15 negatif ke negatif kan positif, jadi 15 tambah 8 itu kita dapat berapa? Ya betul, 23. Jadi determinan A adalah 23. Lanjut, kita ke contoh orde 3 kali 3. Misalkan, tentukan nilai determinan dari matriks B berikut ini. Matriks B itu ada elemennya 3, 4, 2, 2, 1, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, itu terus harus kita mengambil dua kolom ini ditaruh sebelah kanan. Untuk mencarinya, mengalihkan diagonal atas ke bawah, ke arah kanan ya. Dimana 3 kali 1 kali 1. Lalu nih 4 kali 3 kali 1, 4, 3 kali 1. Selanjutnya 2 kali 2 kali 0. Selanjutnya dari diagonal kanan ke kiri, atas ke bawah, tapi dia ke arah kiri. Jadi 2 dikali 1 kali 1 ditambah 2, 3 dikali 3 kali 0, dan ditambah 4 kali 2 kali 1. Dapatlah 3 kali 1 kali 1, 3, 4 kali 3 kali 1 adalah 12. 2 kali 2 kali 0 adalah 0, dikurang 2 kali 1 kali 1, 2, 3 kali 3 kali 0, 0, 4 kali 2 kali 1, 8. 3 ditambah 12 adalah 15, 2 ditambah 8 adalah 10. 15 dikurangi 10 berapa? 5. Oke, kita dapat determinan B itu adalah 5. Seperti itu saja materi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya rasa sudah paham semuanya ya. Nah, di sini ada 3 latihan soal. Boleh kalian kerjakan dan nanti jika tidak tahu boleh ditanyakan. Dengan saya, ada 3 soal ya. Yang ini perkalian matriks, antar matriks, ini transpose matriks, dan ini determinan matriks. Oke, di sini ada yang mau tanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak kita akan lanjut ke kesimpulannya. Jadi, matriks itu adalah susunan bilangan berdasarkan baris dan kolom yang ukurannya itu ditentukan oleh orde. 2, itu ada operasi. Operasinya kan ada penjumlahan, pengurangan. Syaratnya itu harus berorde sama, sedangkan perkalian 2 matriks itu syaratnya kolom matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Transpose matriks, operasi menukar posisi baris menjadi kolom. Determinan matriks, nilai numerik pada matriks persegi jika nilai itu 0 disebut matriks singular, tidak punya inverse. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang inverse. Sebelum kita membahas tentang inverse, kita akan membahas tentang adjoint, kofaktor, minor, dan lalu baru kita akan masuk ke inverse. Nah, dan jika bukan 0 disebut matriks non singular, dia punya inverse. Nah, ini kalian harus paham ya tentang semua ini. Oke, saya rasa cukup. Semoga dapat dipahami dan dipelajari lagi ya. Dan kalian harus sering-sering berlatih dan sering-sering dipelajari lagi agar cepat paham. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang inverse matrix, adjoint, kofaktor, dan minor, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.